السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allah Ta'ala senantiasa menjaga dan melindungi anak keturunan para wali dan orang-orang yang senantiasa teguh dalam kebaikan dan menganugerahkan karunia-karunia-Nya dengan syarat anak keturunan itu senantiasa teguh di dalam kebaikan. Hadrat Muslih Maud radhiyallahu ta'ala anhu memberikan permisalan mengenai hal ini. Hadrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu, coba perhatikan Hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pada permulaan masa kerasulan beliau untuk menyampaikan tabligh Islam kepada keluarga besar beliau, Quraisy, mengundang mereka untuk makan sebelumnya. Lalu ketika beliau berdiri untuk menyampaikan pesan tabligh dan hendak mulai menyampaikan penyampaian, Abu Lahab mengacaukan suasana itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam sangat heran melihat sikap Abu Lahab ini, tapi tidak putus asa. Lalu beliau bersabda kedua kalinya kepada Hazrat Ali untuk mengundang kaum Quraisy ini untuk yang kedua kalinya. Yang kedua, beliau berhasil menyampaikan pesan tabligh Islam kepada kaum Quraisy. Dan majelis pada saat itu semua diam mendengarkan dengan baik. Tidak ada yang berbicara. Pada akhirnya Hazrat Ali berdiri dan mengatakan, meskipun umur saya paling muda di antara orang-orang yang hadir saat ini, kaum Quraisy, tapi apa yang Tuhan sampaikan, Tuhan sabdakan, saya siap untuk menyertai Tuhan. Dan saya berjanji, saya akan senantiasa menyertai Tuhan. Hadrat Rasulullah SAW maksudnya. Lalu setelah itu, penentangan di Makkah mulai sampai pada puncaknya. Sehingga Hadrat Rasulullah SAW terpaksa hijrah. Pada saat itu, diberikan taufik kepada Hadrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu untuk melakukan pengorbanan, yakni beliau Hadrat Rasulullah SAW memerintahkan kepada Hadrat Ali untuk terlentang di ranjang yang biasa Rasulullah SAW tidur. Kamu tidur di sini untuk menggantikan saya. Pada saat itu Hadrat Ali tidak mengatakan bahwa, ya Rasulullah, musuh telah mengepung di luar. Ketika diketahui di pagi hari, bukan tidak mungkin musuh ini bisa membunuh saya, tapi justru Hadrat Ali dengan tentram, dengan tenang, terlentang di ranjang Rasulullah SAW. Ketika pagi diketahui
bahwa itu Hazrat Ali, bukan Rasulullah SAW. Hazrat Ali dipukuli habis-habisan. Saat itu Hazrat Rasulullah SAW telah hijrah dari Makkah ke Madinah. Bagaimana Allah Ta'ala menganugerahkan nikmat-nikmat kepada Hazrat Ali atas pengorbanan ini? Memang ini Allah Ta'ala akan menganugerahkan ini. Bukanlah karena Hazrat Ali melakukan ini untuk mendapatkan nikmat-nikmat atau mendapatkan karunia Allah Ta'ala. Tapi betul-betul ikhlas, secara murni, bahwa niat beliau dilakukan dengan kecintaan, didasarkan atas kecintaan kepada Rasulullah SAW. Hanya Allah Ta'ala yang mengetahui bahwa atas sebagai ganjaran atas pengorbanan ini, Hazrat Ali akan sedemikian rupa mendapatkan kemuliaan. Tidak hanya Hazrat Ali, bahkan anak keturunan beliau yang senantiasa teguh dalam kebaikan, Allah Ta'ala akan senantiasa menganugerahkan kemuliaan, kehormatan kepada mereka. Karunia pertama yang Allah Ta'ala berikan kepada Hazrat Ali, yakni beliau menjadi menantu Hazrat Rasulullah SAW. Lalu, dalam berbagai kesempatan, Rasulullah SAW sangat memuji Rasulullah SAW disebabkan karena jasa-jasa Hazrat Ali. Suatu ketika, Hazrat Rasulullah SAW pergi untuk berperang. Beliau memerintahkan Hazrat Ali untuk tetap tinggal di Madinah. Hazrat Ali bertanya, "Ya Rasulullah, apakah Tuhan meninggalkan saya dengan para perempuan dan anak-anak?" Rasulullah menjawab, "Wahai Ali, apakah engkau tidak menyukai kedudukan engkau seperti halnya Harun dan Musa alaihissalam?" Hadrat Musa meninggalkan Hadrat Harun pada saat itu. Saat itu tidak menjadi kehormatan Hadrat Harun menjadi berkurang, tidak begitu. Hadrat Ali pun telah diberikan kemuliaan oleh Allah Ta'ala. Bahkan di dalam Islam, sedemikian rupa banyak para wali, para sufi berasal dari keturunan Hadrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Dan dari antara para wali itu, Allah Ta'ala menganugerahkan karunia kepada mereka mukjizat. Hadrat Masih Maud alaihissalam, Hadrat Muslim Maud menyampaikan dari referensi Hadrat Masih Maud alaihissalam, saya mendengarkan satu riwayat dari Hadrat Masih Maud alaihissalam, yakni Harun Rashid telah memenjarakan Imam Musa Reza disebabkan karena suatu hal. Tangan beliau diikat, diborgol dan kakinya. Pada saat itu tidur di tempat yang kasar, tetapi Hadrat Harun tidur di tempat yang nyaman. Di dalam mimpi Hadrat Harun melihat Hadrat Rasulullah SAW datang menghampiri beliau, dan dari wajah Rasulullah SAW nampak kemarahan. Beliau SAW bersabda, "Harun Rashid, kamu mendakwakan mencintai kami, tapi kamu tidak malu. Apakah kamu enak-enaknya tidur di sini, di tempat yang empuk, senantiasa keturunan kami di Borgol, tidur di tempat yang kasar di penjara?" Melihat pemandangan itu, Harun Rashid termenung, lalu membawa para pengawalnya untuk pergi ke penjara. Dan dengan tangan beliau sendiri, beliau membuka ikatan yang mengikat Imam Reza. Beliau mengatakan kepada Harun Rashid, "Tuan kan begitu menentang saya. Kenapa sekarang Tuan melepaskan saya? Sehingga datang sendiri Tuan untuk membuka borgol ini." Lalu Harun Rashid menceritakan mimpinya, "Saya minta maaf kepada Tuan. Saya tidak mengetahui hakikat yang sebenarnya." Coba perhatikan, Hadrat Masih Maud bersabda, pada saat itu, coba lihat betapa panjangnya masa yang berlalu antara Rasulullah dan Hazrat Ali. Melihat masa para raja-raja, saya sendiri melihat di New Delhi, orang yang mengangkut air itu di kulit,
yang merupakan keturunan dari Raja Mongolia. Dia biasa memberikan minuman kepada orang lain. Dia terus bekerja keras, rajin untuk ini. Meskipun dia seorang anak keturunan raja, tapi dia melakukan pekerjaan itu. Tapi lihat di sisi lain, keturunan Hadrat Ali. Meskipun berlalu silsilah keturunan yang begitu panjang, tapi Allah Ta'ala senantiasa memberikan untayan keturunan beliau itu dalam kondisi yang luar biasa. Jika Hadrat Ali mengetahui kemuliaan ini, dan beliau mengetahui ilmu gaib, dan beliau menerima Islam hanya untuk kemuliaan ini, maka sebetulnya iman beliau hanya jual beli semata, tidak akan menyebabkan nikmat-nikmatnya. Hadrat Masih Maud alaihissalam berkenaan dengan wali, beliau bersabda, wali itu sedang berada di atas kapal laut, ketika itu hampir tenggelam di laut, lalu disebabkan karena doanya, kapal itu diselamatkan. Ketika berdoa, dia mendapatkan ilham bahwa kami menyelamatkan demi engkau. Beliau alaihissalam bersabda, lihatlah, hal-hal ini tidak dapat diraih dengan hanya perkataan saya, tapi perlu adanya ikatan, jalinan dengan Allah Ta'ala. Jadi, keturunan orang-orang yang baik, keturunan para wali, keturunan orang-orang suci, pun akan memberikan manfaat ketika anak keturunan itu pun teguh di dalam kebaikan dan terjalin hubungannya dengan Allah Ta'ala. Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu berkenaan dengan Hadrat Masih Maud alaihissalam, beliau menjelaskan, saya akan sampaikan dalam kesempatan ini, Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu menyampaikan berkenaan dengan bagaimana dawamnya Masih Maud alaihissalam salat berjamaah. Hadrat Masih Maud alaihissalam sedemikian rupa mencintai salat, meskipun dalam kondisi sakit yang luar biasa, beliau tidak bisa hadir dalam salat berjamaah. Beliau biasa melaksanakan salat di rumah beliau dan mengajak anak istri beliau, lalu beliau melaksanakan salat berjamaah di rumah dalam kondisi sakit. Tidak hanya salat, tapi beliau pun menegakkan salat berjamaah di rumah. Hadrat Masih Maud alaihissalam dalam suatu kesempatan menyampaikan pentingnya salat berjamaah, beliau bersabda, Allah Ta'ala menghendaki supaya seluruh umat manusia dijadikan satu kesatuan. Namanya adalah persatuan. Beliau bersabda, begitu juga halnya agama, yang diharapkan dari agama, seperti halnya biji-biji tasbih yang teruntai dalam lingkaran yang bisa mempersatukan semua orang, menjadikan semua orang ini satu. Beliau bersabda, salat berjamaah yang didirikan, tujuannya adalah untuk itu, supaya seluruh nama salat-salat itu dijadikan satu wujud. Dan kenapa diperintahkan untuk menegakkannya? Supaya siapa yang memiliki nur yang banyak bisa memberikan pancaran kepada orang-orang lain yang lemah. Yang dengan itu bisa mendapatkan kekuatan. Jadi untuk ciptakanlah kekuatan kesatuan ini. Dan permulaannya adalah Allah Ta'ala memerintahkan di setiap lingkungan wilayah kita, maka silakan laksanakan salat berjamaah di masjid-masjid yang terdekat dengan kita, supaya pergantian akhlak bisa menyebar di antara satu sama lain, saling bertukar. Dan nur-nur tadi menyatu sehingga bisa menjauhkan kelemahan-kelemahan dan bisa mengenal satu sama lain. Pengenalan ini, saling berkenalan, sesuatu yang baik karena bisa menciptakan kecintaan satu sama lain. Dan ini merupakan pondasi dari kecintaan. Jadi, salat berjamaah di mana memiliki manfaat pribadi, itu pun memberikan manfaat bagi jemaat. Orang yang tidak bisa datang ke masjid untuk salat berjamaah, atau disebabkan karena
kadang orang-orang merasa segan atas disebabkan karena perkelahian satu sama lain, pertentangan, itu bisa dijauhkan dengan salat berjamaah. Tapi salat yang seperti itu tidak bisa memberikan manfaat, karena maksud dari ibadah tadi adalah menciptakan kecintaan satu sama lain. Dengan cara tadi tidak bisa dihasilkan justru. Jadi kita harus menjaga ibadah-ibadah kita, salat-salat kita, dan datang ke masjid untuk salat berjamaah. Supaya kita menjadi satu kesatuan dan menjadi orang-orang yang melaksanakan salat yang diterima oleh Allah Ta'ala dan meraih keridhaan Allah Ta'ala. Ada satu kisah mengenai salat yang sia-sia. Hadrat Amir Muawiyah, Hadrat Masih Maud alaihissalam mengisahkan bahwa Hadrat Masih Maud alaihissalam selalu mengisahkan suatu ketika Hadrat Muawiyah di pagi hari tidak membuka mata, tidak bisa bangun. Ketika bangun, beliau waktu salat subuh telah berlalu. Beliau menangis sepanjang hari. Pada hari kedua, beliau melihat mimpi. Ada seorang yang datang dalam mimpi itu dan membangunkan beliau. Lalu beliau bertanya, siapa kamu? Orang itu menjawab, saya setan. Aku datang untuk membangunkan kamu. Hadrat Muawiyah mengatakan, apa kaitan kamu dengan salat? Apa maksudnya ini? Lalu setan tadi menjawab, aku membuat kamu tertidur kemarin katanya, dan kamu bangun kesiangan sehingga tidak bisa sholat, tapi kamu menangis sepanjang hari. Dengan sikap kamu itu, Allah Ta'ala mengatakan, disebabkan karena dia mahrum dari sholat berjamaah, justru dia mendapatkan banyak sekali ganjaran yang lebih. Lalu setan mengatakan, saya sangat sedih mendengar hal ini. Disebabkan karena mahrum dari salat berjamaah, kamu justru malah mendapatkan pahala yang lebih banyak. Untuk itu saya datang membangunkan kamu sekarang, supaya kamu tidak mendapatkan ganjaran yang banyak itu. Beliau bersabda, Mas Muhammad SAW bersabda, setan akan meninggalkan kita ketika kita mematahkan dia dan membuat dia putus asa. Kita pun hendaknya dalam setiap kesempatan, jadikanlah setan putus asa, dan sebisa mungkin raihlah keridhaan Allah Ta'ala. Dan berupayalah untuk berjalan di atas perintah Allah Ta'ala. Jagalah salat-salat. Dan lakukanlah salat-salat tepat pada waktunya. Terkadang, sebagian orang dalam tergesa-gesa, tanpa menilik sampai ke kedalaman, dia mengungkapkan idenya sendiri. Terkadang orang-orang yang lemah tabiatnya bisa tersandung karena perbuatan itu. Ada suatu kisah, Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu bersabda, di dalam suatu undangan, saya melihat seseorang minum dengan tangan kiri. Saya berkata kepada orang itu, kenapa minumlah dengan tangan kanan kalau tidak ada alasan? Dia mengatakan, Hadrat Masih Maud alaihissalam biasa minum dengan tangan kiri. Padahal Hadrat Masih Maud alaihissalam melakukan itu disebabkan karena sesuatu hal. Alasannya adalah beliau pada masa kecil terjatuh, tangan beliau terluka, dan sedemikian rupa lemah tangan beliau sehingga tangan itu tidak bisa mengangkat gelas sampai ke mulut beliau. Tapi untuk mengikuti sunnah, beliau tidak lantas meninggalkan perbuatan itu. Beliau meskipun minum dengan tangan kiri, tapi diantar dari bawah dengan tangan kanan. Kelemahan tangan beliau alaihissalam, Hadrat Masih Maud alaihissalam pun bersabda mengenai itu, bahwa suatu ketika di hadapan orang gair yang bukan Ahmadi yang datang untuk berdebat, saya minum dengan tangan kiri di hadapan mereka. Orang gair Ahmadi melontarkan keberatan, Tuhan tidak mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Tuhan minum dengan tangan kiri. Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, menjawab keberatan itu, ketergesa-gesaan dan buruk sangka telah memaksa dia untuk melontarkan keberatan kepada saya. Padahal tangan saya lemah disebabkan karena luka masa kecil. Dan saya tidak bisa minum dengan tangan kanan sampai ke mulut.
tapi pasti tangan kanan menyertai tangan kiri saya untuk minum. Di mana ketergesa-gesaan yang dilakukan oleh penentang ini, di sana ketidakfahaman dan ketergesa-gesaan telah meliputi pemikirannya bahwa nauzubillah Hadrat Masih Maud alaihissalam melakukan suatu tindakan yang keliru. Ketika Hadrat Masih Maud alaihissalam hendaknya menanyakan kenapa Tuhan minum dengan tangan kiri, yang harus mereka lakukan. Tapi ketergesa-gesaan ini bisa menciptakan bid'ah yang keliru dan menimbulkan, dan dengan tafsir sendiri manusia justru bisa mengelontarkan ide-idenya sendiri yang keliru. Ada satu kisah lain berkenaan dengan tawakal. Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu bersabda, menyampaikan kisah yang disampaikan oleh Masih Maud alaihissalam. Suatu ketika saya mendengar berkali-kali dari Hadrat Masih Maud alaihissalam, beliau menyampaikan Turki Sultan bahwa Sultan Abdul Hamid Khan menyampaikan suatu hal yang saya sangat sukai. Ketika ada mengenai peperangan, para menteri Sultan itu melontarkan ide-ide. Sultan Abdul Hamid Khan menghendaki supaya terjadi perang, tapi para menteri menghendaki supaya jangan ada perang. Sehingga menteri tadi menyampaikan banyak alasan. Pada akhirnya beliau mengatakan hendaknya disiapkan untuk peperangan ini, harus siap ini, harus siap itu. Tapi si wuzara para menteri mengatakan tapi tidak siap untuk menyiapkan ini suatu hal. Lalu Sultan Turki tadi mengatakan kekuatan Eropa berpikir untuk menolong Yunani dan kita tidak punya dana untuk bisa melakukan hal itu. Hadrat Masih Maud alaihissalam mengatakan ketika para menteri melontarkan ide itu dan menyampaikan permasalahannya, tidak bisa melakukan ini, dan Sultan tadi mengatakan hendaknya kita meninggalkan tempat ruangan untuk Allah Ta'ala, menyisakan. Hadrat Masih Maud alaihissalam sangat cinta dengan apa yang disabdakan oleh Sultan Turki ini. Saya sangat suka dengan apa yang beliau sampaikan. Bagi seorang mukmin, di antara tempat-tempatnya hendaknya meninggalkan tempat, menyisakan tempat untuk Allah Ta'ala. Meskipun jika pada hakikatnya mukmin tidak sampai kepada suatu maqam, tidak ada orang yang bisa sampai dengan mengatakan bahwa tidak ada satu kelemahan sedikit pun, tidak ada satu ruang pun yang tidak bisa saya lakukan, maka itu merupakan syirik. Sehingga tidak ada celah lagi untuk Allah Ta'ala, maka ini merupakan kebodohan. Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, dan ini pun merupakan kebodohan jika orang manusia itu tidak menghiraukan sarana prasarana. Pada saat ini, orang kaum Eropa terjerumus dalam kebodohan, dia meninggalkan tempat untuk Allah Ta'ala, sedangkan umat muslim bodoh disebabkan karena terlalu tawakal, meninggalkan segala upaya. Kaum Eropa Barat telah melupakan Allah Ta'ala, dan umat muslim pada umumnya mereka terlalu tawakal kepada Allah Ta'ala, tapi tidak bekerja keras. Ini adalah istinbat yang keliru sebetulnya. Untuk itu, para pemuda selalu melontarkan pertanyaan, kenapa negeri-negeri yang maju ini jauh dari Allah Ta'ala, tapi maju? Sedangkan umat muslim, disebabkan karena agama, mereka justru malah mundur. Disebabkan karena kemalasan tadi. Dan mereka berpikiran bahwa tawakal dengan cara yang keliru, tanpa ada upaya. Tawakal saja kepada Allah Ta'ala.
Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, ada ayat dalam Quran Karim, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit ada rezeki untuk kalian, dan apapun yang janjikan itu pun ada. Bersabda, seorang yang bodoh bisa tertipu dengan ini, dan dia membatilkan upaya-upaya. Umat muslim mengatakan bahwa di langit itu ada rezeki kamu, ketika dijanjikan kamu akan mendapatkan, sehingga mereka tidak melakukan upaya-upaya. Allah Ta'ala akan mengirim segalanya katanya. Padahal di dalam surat Al-Jum'ah, Allah Ta'ala berfirman, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Dan menyebarlah di muka bumi, lalu carilah karunia-karunia Allah Ta'ala. Karunia Allah Ta'ala itu adalah hendaknya dicari dan bekerja keras. Dan janganlah, ini merupakan suatu permasalahan yang rentan. Di situ sisi adanya upaya-upaya, yang kedua ada juga tawakal. Hendaknya diperhatikan supaya upaya pun maksimal, lalu tawakal kepada Allah Ta'ala. Inilah tanda mukmin yang hakiki sebetulnya. Bersabda, dan setan mendapatkan kesempatan yang besar untuk membisikkan, yakni upaya-upaya dan tawakal. Di antara tengah kedua ini ada perbedaan, itu yang sangat penting, dan keduanya sangat penting. Dan setan datang di tengah-tengah ini berupaya untuk merenggangkan kedua hal ini. Hendaknya ini diperhatikan oleh karena itu. Terkadang orang-orang tersandung dengan terlalu mengandalkan sarana-sarana duniawi. Hadrat Rasulullah SAW bersabda, pergi ke peperangan, beliau pun melakukan persiapan, kuda, persenjataan, terkadang beliau pun memakai baju besi sampai 2. Beliau membawa pedang juga. Padahal Allah Ta'ala telah berjanji, wallahu ya'asimuka minan nas, bahwa Allah Ta'ala akan menjaga dari serangan manusia, menjaga beliau. Tapi tetap beliau melakukan itu. Jadi upaya dilakukan secara maksimal, lalu tawakal. Begitu juga dalam berbagai permasalahan, hendaknya bekerja keras dan tawakal. Tanpa itu, pertolongan Allah Ta'ala tidak akan datang. Hadrat Masih Maud alaihissalam, di dalam ilham beliau, Barsyah dari keperongse berkat dundenge, bahwa raja-raja akan mencari berkat dari pakaian engkau. Ada satu penjelasan yang indah berkenaan dengan ilham ini, saya akan sampaikan. Beliau bersabda, Allah Ta'ala sendiri menyampaikan ilham kepada beliau alaihissalam, bahwa raja-raja akan mengambil berkat dari pakaian engkau. Ketika masa itu tiba, di mana raja-raja mengambil berkat dari pakaian Masih Maud alaihissalam, siapa orang bodoh yang mana? Beliau bersabda, siapa yang bodoh yang tidak akan mengambil berkat dari engkau? Pakaian ini suatu benda mati, dan kalian itu adalah makhluk hidup. Para sahabat di depan Muslim Maud pada saat itu, dan para tabi'in juga. Beliau bersabda, orang bodoh yang mana yang tidak akan mengambil berkat dari pakaian beliau? Ketika masa itu tiba, ketika raja-raja mengambil berkat dari pakaian Masih Maud alaihissalam, maka para sahabat, tabi'in dan tabi'in, sesuai dengan derajat mereka akan diraih derajat itu. Apakah kalian tidak melihat bagaimana Imam Abu Hanifah begitu jauh masanya dari Rasulullah SAW, lahir, tapi Raja Baghdad pada saat itu mencari berkat dari beliau, Hazrat Abu Hanifah, dan tidak hanya mengambil berkat dari beliau, bahkan dari murid beliau pun para raja mengambil berkat. Jadi kalian senantiasalah berdoa bahwa untuk setelah mendapatkan kekuatan, janganlah kalian alih-alih melakukan kezaliman. Ismat bibi, yakni janganlah melakukan kebaikan dengan terpaksa. Janganlah bahkan
pada hakikatnya ini merupakan kebaikan kalian. Jika kalian setelah mendapatkan kekuatan berbuat zalim, maka itu pun akan sia-sia. Allah Ta'ala akan mengatakan saat sebelumnya kamu tidak punya kuku sehingga tidak bisa menggaruk kepala. Sekarang aku memberikan kamu kuku, lalu kamu menggaruk-garuk kepala. Jadi untuk merayakan kebahagiaan ini, hendaknya kalian terus beristighfar untuk diri sendiri pun dan untuk orang lain. Ini merupakan sesuatu yang penting. Terkadang kita menyampaikan perdamaian, ketentraman. Siapa yang mendapatkan segala sesuatu? Ketika raja-raja menjadi Ahmadi dan mendapatkan keberkatan itu, pada saat itu pesan kedamaian itu hendaknya tersebar. Bersabda, dan hari itu telah dekat ketika ilham Masih Maud salam akan tergenapi, yakni raja-raja akan mengambil berkat dari pakaian engkau. Kerajaan semakin hilang, tapi presiden atau perdana menteri suatu negeri itu merupakan raja. Ketika perdana menteri menjadi muslim, itu derajatnya tidak kurang dari raja. Akan mengambil berkat dari Masih Maud salam. Tapi mereka akan mencari berkat dari pakaian Masih Maud salam ketika kalian menarik keberkatan dari buku-buku Masih Maud salam. Inilah kaitannya. Raja akan mencari berkat dari pakaian engkau ketika kalian para Ahmadi yang lama maupun baru atau keturunan para sahabat, tabi'in, Ahmadi ini ketika para Ahmadi ini mencari keberkatan dari buku-buku Masih Maud salam dan maksudnya adalah membaca buku-buku Masih Maud salam, raihlah ilmu darinya. Ketahuilah permasalahan yang mengenai permasalahan Islam. Jika kalian mulai mencari keberkatan dari buku Masih Maud salam, maka Allah Ta'ala akan memberikan sarana untuk mencari keberkatan dari pakaian Masih Maud salam. Raja-raja akan muncul, lalu mengambil keberkatan dari Masih Maud salam. Beliau bersabda, ada tabarruk dari Hadrat Masih Maud salam, tapi tidak dirawat dengan baik. Dirabuah juga dengan karunia Allah Ta'ala, dikadian juga tengah dilakukan sampai batas tertentu, dan dilakukan supaya warisan-warisan Masih Maud salam ini dijaga dengan baik. Tugas mereka adalah untuk menjaga tabarruk, pakaian-pakaian Hadrat Masih Maud salam sampai sekarang. Dan terkadang beberapa orang-orang yang ahli dalam hal ini, para dokter juga, yang mahir atau diundang spesialis dalam hal ini untuk memikirkan bagaimana supaya pakaian Masih Maud salam supaya terlindung. Apakah disimpan di bawah kaca atau supaya bisa berlanjut sampai ratusan tahun atau dikirim ke suatu negeri supaya tidak terkena serangga. Misalnya Amerika, dikirim ke Amerika pakaian itu supaya bisa dijaga, supaya keturunan di masa akan datang bisa mengambil keberkatan dari pakaian-pakaian itu. Hadrat Masih Maud salam pun bersabda, setelah kewafatan Hadrat Masih Maud salam bersabda, setelah wafat Masih Maud salam, ibu beliau menghendaki supaya cincin alaihissalam itu didapatkan oleh saya. Itu kata ibu saya, Hadrat Amajan. Kami memiliki 3 saudara, tapi karena begitu menghendaki sehingga dikocoklah. Ketika dikocok 3 kali, maka cincin alaihissalam itu yang keluar namanya untuk saya, yaitu untuk Amajan. Sedangkan cincin yang kedua adalah untuk Hadrat Mirza Bashir Ahmad, saudara Muslim Maud. Dan cincin yang ketiga yang ada di tangan Masih Maud salam ketika beliau wafat, yang tertulis Maulabas, ketika dikocok 3 kalinya, ketika diundi, ketiga kalinya yang keluar nama adalah Mirza Syarif Ahmad. Jadi padahal ketika diundi 1 kali bisa salah, tapi ini diundi 3 kali dan ketiga-tiganya keluar nama saya, yakni Hadrat Amajan, nama cincin alaihissalam.
Darasulaka wa Qudrati, ada cincin itu adalah untuk Mirza Bashir Ahmad, dan untuk Mirza Syarif Ahmad itu cincin Maulabas. Hazrat Muslim Maud bersabda, saya berniat supaya cincin alaihissallahu bikafin abda untuk diberikan kepada jemaat, tapi sampai saat itu bagaimana saya berikan kepada jemaat jika tidak dirawat oleh jemaat. Jadi sebelum ini ada yang diberikan tanggung jawab untuk menjaganya, tapi minimal ketika ini diberikan kepada anak keturunan Masih Maud Islam akan dijaga cincin ini. Tapi sebetulnya saya menghendaki supaya cincin ini jangan diberikan kepada anak-anak kami, tapi diberikan kepada jemaat. Lalu saya memberikan suatu ide supaya cincin ini ditempelkan ke kertas dan dicetak sehingga bisa dicetak banyak, lalu bisa dipasangkan seperti titik-titik berlian itu, lalu dikirim ke berbagai negeri, seolah-olah cincin alaihissalam itu bisa terjaga. Lalu cincin tadi dikirim ke berbagai negara, bisa dikirim ke Amerika, India, Switzerland, atau ke negara-negara lain, supaya di setiap negeri tabarruk Masih Maud alaihissalam bisa terjaga. Setelah itu beliau memutuskan supaya cincin alaihissalam diberikan kepada khilafat. Siapapun khalifah yang terpilih setelah saya, berikanlah cincin alaihissalam ini kepada, lalu akan terus menerus. Pada beberapa hari yang lalu, saya melihat dari tulisan Masih Maud alaihissalam, saya mengirim tulisan itu kepada Indonesia supaya bisa dijaga oleh orang Indonesia dan jemaat Indonesia bisa mendapatkan keberkatannya. Apakah saya bertanya kepada orang Indonesia apakah itu dijaga dengan baik tulisan itu? Lalu saya menyebut berkenaan dengan pakaian beliau. Allah Ta'ala telah mengilhamkan kepada beliau, raja-raja akan mengambil berkat dari pakaian engkau. Untuk itu hendaknya dilakukan supaya pakaian Masih Maud alaihissalam dikirim ke tempat-tempat yang tidak ada bakteri atau serangga supaya bisa terlindung dengan baik. Lalu beliau bersabda kepada para pemuda supaya para pemuda hendaknya tampil ke depan dan memahami tanggung jawabnya supaya pengaturan yang baru para pemuda ini bisa melakukannya dengan baik, pengaturan yang baru ini. Dari sisi pendidikan, sains dan sebagainya, lalu dia akan digunakan untuk pengkhidmatan Islam para pemuda ini. Supaya kalian pun mendapatkan masanya, orang-orang ini akan beriman kepada Masih Maud alaihissalam. Masih Maud alaihissalam bersabda bagaimana di permulaan buku-buku beliau itu diterbitkan. Ketika beliau menulis buku-buku Hazrat Masih Maud alaihissalam, sarana itu sangat terbatas pada saat itu. Hazrat Muslim Maud menceritakan bagaimana Hazrat Masih Maud alaihissalam, bagaimana standar yang beliau harapkan dari buku-buku tulisan beliau. Beliau bersabda, ada seorang yang bukan Ahmadi, penulis beliau, Mir Sahib, adalah in charge untuk mencetak buku-buku Masih Maud alaihissalam. Ketika sebelum dicetak, itu dibaca dengan seksama buku Masih Maud alaihissalam ini. Mungkin ada titik yang keliru peletakannya, lalu diperbaiki, lalu ditulis diulang lagi. Lalu ada petugas ini sampai 2-4 hari sebelum selesai pengecekan tulisan itu, terus dilakukan. Tidak seperti halnya sekarang, dengan mudah ada komputer. Tapi meskipun begitu, tetap saja banyak kekeliruan pada zaman ini juga. Ketika buku tadi siap untuk dicetak, dilihat lagi, jika ada kekeliruan, diulang lagi, ditulis ulang lagi. Itu belum dicetak sebelum yakin bahwa tidak ada kekeliruan sedikit pun. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, kenapa lama sekali dalam pencetakan ini? Beliau mengatakan, Huzur, banyak sekali kesalahan dalam buku ini, dalam tulisannya. Masih Maud alaihissalam menghendaki supaya buku beliau ini bersih, rapih, sehingga
Jangan sampai para pekerja buku-buku ini memakan gaji buta saja. Beliau menghendaki kualitas yang terbaik. Standarnya harus yang baik. Meskipun mendapatkan bayaran yang mahal, tidak apa-apa. Yang penting kualitasnya baik buku yang beliau ini. Supaya bisa dipersembahkan kepada orang-orang dengan baik, dalam kondisi yang baik. Dan kebiasaan Masih Maud salam adalah, jika ada kekurangan sedikit pun dalam buku tulisan beliau, beliau sobek, lalu beliau memerintahkan untuk menulis ulang. Lalu sang katib penulis itu menulis ulang lagi. Jika ada kekeliruan, beliau sobek lagi. Belum dicetak. Tidak akan dicetak sebelum sempurna buku itu. Yang menulis buku itu pada awalnya bukan Ahmadi, tapi setelah sekian lama beliau beat. Jadi orang yang menulis itu mengenali Masih Maud salam bagaimana. Dan Hazrat Masih Maud salam pun mengenali penulis buku itu yang bertugas. Meskipun gairah Ahmadi, ketika Masih Maud salam memerlukan untuk menulisnya, maka beliau penulis ini dipanggil ke Qadian, meskipun belum beat. Pada saat itu bayaran sangat sedikit, 25 rupiah dan ada roti. Kebiasaan si penulis tadi adalah ketika tulisan sudah hampir selesai, dia datang kepada Masih Maud salam dan mengatakan, "Huzur, saya izinkan saya untuk pulang," katanya. Masih Maud salam bersabda, "Kenapa pulang? Kenapa tergesa-gesa? Kan belum dicetak buku ini." Penulis itu mengatakan, "Huzur, saya harus pergi. Saya terpaksa memasak roti sendiri di sini. Dan waktu terbuang-buang untuk ini. Apakah saya waktu seharian terbuang untuk memasak roti?" "Oh begitu, biar saya aturkan untuk roti kamu dari Langgarkana." Dia mendapatkan gaji 25 rupiah dan dapat roti gratis dari Langgarkana. Lalu tidak lama kemudian datang lagi, "Huzur, minta izin saya mau pulang." Huzur bertanya, "Apa masalahnya?" "Huzur, roti dari Langgarkana ini tidak enak, tidak terasa garamnya dan sebagainya." Terkadang di sini pun seperti itu rotinya. "Saya terpaksa makan roti kering. Dengan memakan roti ini, saya tidak bisa bekerja. Lalu apa yang harus saya lakukan?" sabda Masih Maud salam. Orang itu mengatakan, "Untuk itu saya perlu mendapatkan uang lebih supaya saya bisa memasak roti dengan baik. Biar saya masak sendiri saja." Lalu Hazrat Masih Maud salam menambahkan gajinya 10 rupiah sehingga dia mendapatkan gaji sebanyak 45 rupiah. Lalu tidak lama kemudian dia datang lagi, "Huzur, saya minta izin untuk pulang ke rumah." Huzur bertanya, "Saya seharian masak roti di sini, saya tidak bekerja." Lalu beliau bersabda, "Lalu apa yang harus saya lakukan?" "Huzur, tolong diatur oleh Langgarkana makanan ini." "Oh, kamu sudah akan mendapatkan 45 rupiah dan mendapatkan makan gratis juga." Lalu tidak lama kemudian dia datang lagi, "Huzur, saya minta izin, saya mau pulang." Huzur bertanya, "Apa masalahnya?" "Huzur, roti Langgarkana ini tidak enak rasanya dan tidak termakan oleh saya. Tuan belikan 10 rupiah untuk saya, biar saya masak sendiri." Lalu Masih Maud salam menambahkan 10 rupiah lagi. Karena penulis ini mengenal Masih Maud salam dengan baik, lalu dia mengajarkan anaknya untuk melakukan sesuatu yang aneh. "Biar saya lari-lari mengejar kamu untuk memukul kamu, dan kamu masuk ke kamar Masih Maud salam." Lalu mulailah dia mengejar anaknya masuk ke kamar Masih Maud salam. "Kenapa?" Lalu Masih Maud salam datang bertanya kepada penulis itu, "Kenapa? Apa yang terjadi? Kenapa kamu ingin memukul anak kamu?" Dia mengatakan, "Huzur, sudah 7-8 hari saya berikan sepatu kepadanya, tapi dia menghilangkan sepatu itu. Saya memang diam saja, tapi dia mulai menghilangkan sepatu yang barunya. Bagaimana saya bisa memberikan sepatu yang baru? Saya tidak punya uang. Jika saya tidak memberikan hukuman kepadanya, maka dia akan menghilangkan sepatu lagi." Huzur bersabda, "Berapa harga sepatu itu?" "Huzur, harganya 3 rupiah. Masih Maud bersabda, "Nih, ambil 3 rupiah. Belikan sepatu untuk dia." Lalu dia 4 hari yang datang lagi,
datang lagi dia untuk memukul-mukul anaknya, dan anaknya masuk lagi ke kamar Masih Maud alaihissalam dengan membawa kayu untuk memukul anak itu. Lalu Hazrat Masih Maud alaihissalam bertanya, apa yang terjadi? Kenapa kamu ingin memukul anak kamu? Dia mengatakan, Huzur, saya tidak akan melepaskan dia sekarang. Dia menghilangkan sepatu lagi, katanya. Jangan pukul anak ini. Nih, ambil uang beli sepatu. Tuhan, sebetulnya saya tidak akan lepaskan anak itu, tapi karena Tuhan mengatakan, jadi saya lepaskan. Tapi memang penulis ini, meskipun melakukan itu, penulis ini selalu menulis buku Masih Maud alaihissalam dengan baik. Dan Masih Maud alaihissalam tidak menghendaki jika ada sedikit pun kekurangan dalam buku beliau. Beliau alaihissalam menghendaki supaya jangan sampai standar buku ini lemah di pandangan orang lain yang membacanya. Bagaimana berkenaan dengan pencetakan buku Masih Maud alaihissalam, beliau senantiasa khawatir dan memikirkannya supaya jangan sampai di hadapan orang gair keindahan buku itu atau jangan sampai kurang di pandangan orang lain. Dan untuk orang kita pun bisa mendapatkan ajaran Islam dengan kondisi yang terbaik. Dan kita harus berupaya untuk membaca buku Masih Maud alaihissalam ini. Dengan buku ini, ilmu agama kita akan bertambah dan kita akan timbul kecintaan untuk tabligh dan keberkatan juga, dan dunia kita bisa bawa ke bawah bendera Jemaat Ahmadiyah ini. Keberkatan yang sebenarnya adalah raja-raja bisa mendapatkan ilmu hakiki Islam dan bisa mengamalkan ajaran Islam itu dalam kehidupan mereka. Karena banyak sekali, hendaknya kecuali beberapa saja, keseluruhan raja-raja Islam pada saat ini dan pemimpin-pemimpin Islam, pemuka-pemuka Islam, mereka bekerja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Mereka hanya atas nama Islam saja. Padahal di hati mereka bekerja keras untuk mendapatkan kemaslahatan sendiri. Untuk manfaatan mereka sendiri. Mereka melakukan kezaliman. Dan dengan perantaraan Masih Maud alaihissalam, Islam harus menyebar. Dan orang-orang akan meraih keberkatan dari pakaian beliau. Raja-raja yang akan datang dia akan datang dengan memahami ajaran Islam yang hakiki. Dan ini merupakan keberkatan yang hakiki. Dan untuk itu, kita pun hendaknya mengetahui ajaran yang hakiki ini dan tabligh sesuai dengan itu. Dan hendaknya para pemuda pun memberikan perhatian yang khusus pada hal ini. Baru raja akan mencari keberkatan dari pakaian Masih Maud alaihissalam, dan ini bisa terjadi dengan cara yang baik, dan mereka bisa memahaminya. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk bisa memahami dengan baik. Amin. Setelah salat Jumat ini saya akan memimpin salat jenazah. Ada 2 jenazah hadir dan yang 1 gaib. 1 jenazah Chaudhry Mukarram Abdul Jaugar Sahib. Pada 11 Januari 2016 beliau wafat dalam usia 87. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau Master Chiraguddin, sahabat Masih Maud alaihissalam, adalah putra beliau. Dan kampung beliau di dekat Kadian pada saat itu, Kara namanya. Master Chiraguddin Sahib adalah teman Hadrat Mirza Bashir Ahmad, sekelas dengan beliau, dan baiat di tangan Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu. Dan di kampung beliau Kara, jemaat pertama kali datang karena kakek beliau, Jaugar Sahib. Jaugar Sahib juga mendapatkan taufik untuk berkhidmat dalam jemaat seumur hidup beliau. Pada permulaan, selama 31 tahun, beliau menyertai Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu.
Jadi beliau bekerja di tempat klinik tempat obat Hadrat Muslim Maud, dan Hadrat Muslim Maud mengajarkan beliau ilmu tabib juga. Dan pada masa Khalifah Rabi'ah juga beliau mengawasi pembangunan bangunan-bangunan di Jerman, di berbagai negeri, sehingga beliau mendapatkan taufik untuk berkhidmat. Di Khudam beliau sebagai muhtamim makami, dan beberapa tahun di kantor Tahrik Jadid. Pada tahun 74 beliau mendapatkan kemuliaan, lalu Chairman Ahmadi dan Sadr Ahmadi, itu jabatan-jabatan yang pernah beliau dapatkan. Ketika pindah ke London, beliau di sini sebagai sekretaris tarbiyah, sekretaris wasiat. Di sini, meskipun beliau kondisi sakit, dengan karunia Allah Ta'ala, beliau berupaya untuk hadir dalam setiap acara, meskipun sakit. Ketika saya pergi ke Jerman, ke Eropa, saya melihat beliau selalu mengikuti. Pada beberapa hari yang lalu, meskipun beliau sakit, beliau berupaya untuk datang ke Holland. Ada acara dengan parlemen di sana. Beliau mendapatkan taufik untuk penerbitan beberapa buku, Sirat Ammajan, Sirat, begitu juga doa-doa Hadrat Masih Maud alaihissalam, dan buku Zafrullah Khan juga. Beliau orang yang sangat mukhlis, rendah hati, dan memiliki kecintaan dengan khilafat dan setia. Beliau seorang musi, dengan karunia Allah Ta'ala, beliau memiliki 4 anak perempuan dan 3 anak laki-laki. Putra beliau di Jerman mendapatkan taufik untuk berkhidmat. Di sini pun putri beliau sebagai Sadr Lajnah. Saudara beliau mengatakan pada tahun 47 ketika hijrah dari Qadian ke Sialkot, beliau menggendong istri beliau saat itu. Hadrat Khalifatul Masih Rabi bersabda dalam khutbah beliau, ketika partisi kampung beliau Gara dekat dari Qadian, beliau melakukan tugas penjagaan pada saat masa-masa genting, dan Hadrat Muslim Maud untuk menjaga para darwish, dan beliau mengutus utusan di India juga, dan Mirza Bashir Ahmad juga, dan beliau pun ikut serta dalam utusan itu. Meskipun beliau sebagai ketua, in charge, tapi beliau bekerja seperti layaknya seorang kuli. Beliau pergi ke pasar-pasar, berupaya untuk menyelamatkan uang jemaat dengan mencari harga yang murah. Suatu ketika di lutut beliau sakit, beliau mengatakan sakit ini adalah sementara karena lutut saya suatu ketika digunakan oleh Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu untuk naik kuda, katanya, dengan menginjak lutut beliau pada saat itu. Jadi dengan keberkatan itu, insya Allah Ta'ala ini akan terus berberkat, saya bisa berjalan. Suatu ketika beliau mendapatkan kesulitan, cobaan-cobaan, tapi beliau melewati itu dengan penuh kesabaran dan senantiasa menjaga keimanan beliau. Semoga Allah Ta'ala mengampuni beliau dan mengasihi beliau dan memberikan makom yang tinggi di dekatnya dan menganugerahkan taufik kepada anak keturunan beliau untuk dekat dengan jemaat. Jenazah yang kedua adalah Iqbal Nasim Azmat Sahibah, istri dari Gulam. Pada tanggal 13 Januari beliau wafat dalam usia 94. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau adalah cucu dari sahabat Masih Maud alaihissalam, cucu dari dan menantu dari Baksyahib. Jadi ada Nazam Masih Maud alaihissalam
mengenai beliau. Beliau mukhlis, soleh, rendah hati, dan selalu mengkhidmati tamu dan menolong orang-orang. Beliau memiliki kecintaan yang luar biasa dengan khilafat. Beliau seorang musiah. Beliau memiliki 5 anak. Keponakan juga. Semoga Allah Ta'ala mengampuni beliau. Amin. Jenazah gaib yang ketiga, Mukarramah Siddiqah Sahibah, istri dari Bad Sahib Qadian Darwish. Pada 6 Januari, setelah sakit yang lama, beliau wafat dalam usia 89. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau Munshi Patwari, sahabat Masih Maud alaihi salam, cucu beliau. Dan pernikahan beliau sebelum perpisahan India-Pakistan. Dan kafilah pertama kembali ke Qadian. Dan beliau melewati kehidupan dengan kesederhanaan. Dan beliau dengan penuh kesabaran dan rasa syukur melewati masa-masa sulit itu. Beliau seorang musiah. Meskipun demikian, tidak ada kelapangan keuangan. Beliau senantiasa ikut serta dalam pengorbanan harta. Beliau dawam tahajud dan mengajar anak-anak di sekitarnya Al-Quran dan mencintai khilafat. Beliau meninggalkan 7 anak-anak. Quraisy Abdul Sahib, putra beliau, Naib Nazir Isyaat. Yang kedua, auditor juga di Qadian, dan penantu beliau berkhidmati jemaat, dan di Lahore juga menantu beliau. Semoga Allah telah meninggikan derajat beliau. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.